Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G0024121 dari kelompok A2. Di sini saya akan melanjutkan skenario 2, yaitu kita akan membahas tentang ekstremitas superior. Oke, langsung aja biar tidak membuang waktu, kita akan lanjut. Oke, kasusnya. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1-3, berarti di jempol sampai jari tengah. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama, A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrazii dan juga manus. Yang B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium serta kinesiologinya. Oke, kita akan masuk ke inervasinya. Yang pertama, inervasi regio antebrachii dan manus. Oke. Inervasi itu apa sih? Inervasi itu tempat sarafnya, nervus-nervusnya lewat. Pokoknya inervasi itu ya saraf-saraf. Oke, untuk di antebrachii dan juga manus ini cukup mudah, yaitu hanya ada 3. Yang pertama ada medianus, yang kedua ada nervus radialis. Radialis dan juga ulnaris. Oke. Di sini untuk flexor nih, saya kasih tips nih biar nggak bingung. Di sini ada flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, palmaris longus, flexor digitorum superficialis. Banyak banget, total ada 15. Untuk ngafalnya gimana? Untuk ngafalnya cukup mudah. Yang pertama, kita hafalin dulu. Yang ekstensor itu pasti ke nervus radialis. Yang ekstensor bagian ekstensi itu nervus radialis inervasinya. Itu pasti. Itu coba dari extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, itu nervus radialis semua untuk inervasinya. Terus sebelumnya juga tuh extensor carpi radialis, longus dan juga brevis itu radialis semua. Untuk yang depan, yang flexor itu bisa medianus, bisa ulnaris. Nah, kalau ini harus dihafalkan. Untuk yang ulnaris sendiri itu cuma 2. Ulnaris sendiri cuma 2, yaitu di nervus carpi ulnaris karena namanya jelas ulna ya, makanya nervus ulnaris, dan juga digitorum profundus. Itu digitorum profundus itu bisa ulnaris, bisa medianus, jadi bisa 2. Yang lainnya tuh medianus semua yang flexor. Jadi gimana tadi? Flexor yang medianus untuk yang flexor itu medianus semua, untuk yang extensor itu radialis semua, untuk yang medianus itu untuk yang flexor itu semua medianus kecuali flexor musculus flexor carpi ulnaris sama digitorum profundus. Cuma itu doang. Yang digitorum profundus ada 2 lagi. Dah, itu cukup mudah kan? Oke, di sini kita akan lanjut langsung aja ke bagian anatominya. Oke, di sini kita akan lanjut membahas yang masih poin A ya, regio sama inervasinya. Kita membahas tentang regionya. Ada muskulus apa aja sih di antebrachii sama manus ini? Kita akan membahas mulai dari yang pertama. Oke, di sini yang paling mencolok ada namanya flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis dari namanya udah jelas dia akan digelatih oleh nervus medianus. Oke, di sini ada namanya palmaris longus. Palmaris longus dia palmar panjang, palmar disebut palmaris longus. Di sampingnya ada flexor carpi ulnaris. Dia karena ulna, berarti dia dilewati oleh masih flexor, berarti dia nervus ulnaris. Sudah jelas banget. Dia dilewati oleh nervus ulnaris. Oke, di sini ada flexor digitorum superficialis. Kenapa disebut superficialis? Karena di dalamnya masih ada lagi, yaitu flexor carpi profundus. Oke, kita lihat di sini, kita akan hide there. Nah, flexor carpi profundus. Nah, ini dia. Di sini ada flexor digitorum profundusnya. Oke, kita bisa lanjut lagi ke bagian sini. Di sini ada namanya pronator teres. Di sini pronator teresnya. Pronator teres dari namanya udah jelas ya, dia pronasi, fungsinya untuk mempronasi, dan juga dia nanti akan dilewati oleh nervus radialis di pronator teres. Nervus medianus, mohon maaf, nervus medianus radialis. Oke, di sini ada namanya brachialis. Kita nggak akan bahas tentang brachialis. Kita akan lanjut langsung ke bagian belakangnya. Di sini ada namanya extensor radialis longus. Di sampingnya ada extensor radialis brevis, yang dia nanti akan dilewati oleh nervus radialis. Oke, di sini ada namanya abductor palmaris longus. Abductor palmaris longus dari namanya udah jelas dia gunanya untuk abduksi. Oke, di sini ada extensor palmaris longus. Di sini ada extensor palmaris brevisnya. Di sini ada extensor digitorum, dia untuk ekstensi digitorum di jari-jari. Terus di sampingnya ini ada yang sampingnya digitorum. Di situ ada extensor digiti minimi, yaitu bagian kelingkingnya doang, dia khusus untuk mengekstensi digiti minimi. Nah, di sini ada yang terakhir, ada extensor ulnaris carpi ulnaris.
untuk berfungsi untuk ulnaris, berarti dia untuk adduksi dan juga dia butuh ekstensi. Oke, dia untuk mendekatkan dan juga untuk ekstensi. Oke, di sini nerve sudah terangin tadi. Sama yang terakhir kita ketinggalan deh. Yaitu ada namanya pronator quadratus. Itu di mana? Nah, di sini dia. Nah, di sini pronator quadratus. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Baik, kita akan lanjut ke tadi itu namanya poin A. Di sini kita akan fungsi utamanya. Untuk fungsinya nggak usah bingung. Fungsinya tuh simple banget. Untuk fungsinya di sini akan tak jelasin rumusnya. Kalau ada kata radialis, kalau ada flexor extensor itu jelas ya. Ada flexor extensor abductor itu jelas. Cuman kalau ada kata radialis, berarti dia akan menjauh, yaitu abduksi. Kalau ada kata ulnaris berarti dia akan mendekat, yaitu adduksi. Entah ini benar atau tidak ya. Cuman kalau menurut saya pribadi kebanyakan gitu. Coba kita akan lihat di sini. Di sini ada namanya abduksi, adduksi. Nah, kalau abduksi yang jauh dia radialis, yang adduksi dia ulnaris. Coba kita akan lihat. Nah, kalau digitorum jelas ya. Kalau digitorum kan jelas dia akan, kalau yang superficialis proximal, yang digitorum profundal itu jelas untuk fungsi-fungsinya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada quadratus dari pronator jelas namanya pronasia. Kalau ini polychilis sudah jelas dia akan ibu jari. Carpina radialis dia akan abduksi, sedangkan yang satunya radialis dia tetap abduksi kan. Radialis abduksi menjauh, kalau yang ulnaris itu mendekat. Nah, ulnaris dia akan adduksinya. Jadi, selama kita hafal muskulusnya, kita hafal bagian-bagian muskulusnya, nama-namanya apa, kita bisa tahu fungsinya dan juga kita bisa tahu inervasinya, nervusnya. Karena untuk yang antebrachi itu lumayan gampang, yaitu cuma medianus, ulnaris sama radialis. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu anatomi regio antebrachii dan juga manus. Tadi kita udah bahas tentang muskulusnya, sekarang kita akan bahas tentang tulang-tulangnya. Apa aja sih bagi-bagian yang ada di antebrachii dan juga manus. Nah, ini salah satu yang paling asik menurut saya. Kita akan bahas ekstremitas superior. Oke, kita akan lanjut ke anatomi bagian atas di sini, bagian superficial antebrachii dan juga manus. Kita akan lihat di sini, kita mulai dari bagian radial dulu. Kita mulai dari bagian radial. Di sini ada os radial. Oke, di sini tulang radius cukup sederhana. Kita cuma yang hafalin 3 ini yang paling penting, yaitu caput, kolum, dan juga korpus. Caput itu kepala, kolum itu leher, korpus itu badan. Coba kita lihat di sini. Ini caput radi, kolum radi, sama korpus radi. Nah, di sini ada penebalan nih. Oh, kok tebal ya? Penebalan berarti namanya tuberositas radi. Nih, tuberositas radi nih, tuberositas radi. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya di sini cuma ada dua doang, yaitu di sini ada namanya tuberculum dorsal. Kenapa disebut dorsal? Karena telapak tangan, makanya di situ tuberculum dorsal. Dan di sini ada processus styloid radi. Oke, radi cukup simpel. Di sini kita akan lanjut ke bagian ulna. Ulna ini cukup banyak nih ulna nih. Oke, kita akan lanjut ke bagian ulna. Nah, di bagian ulna di sini kalau misalnya di bagian humerus itu ada namanya titik akromion. Nah, kalau di bagian ulna itu namanya titik olecranon. Makanya di sini ada namanya olecranonnya di sini, olecranon. Nah, di sini ada incisura trochlea. Kenapa disebut trochlea? Karena di bagian humerus di bagian bawah itu ada namanya condylus trochlea di situ. Nah, dia nanti berfungsi untuk ini nih, gerak-gerak siku ini. Nah, makanya di situ butuh incisuranya, namanya incisura trochlea di situ. Nah, di sini ada processus coronoid. Nah, proses coronoid di situ. Nah, di sini ada incisura radi. Incisura radi dia akan menempel pada radial, tulang radial. Di sini ada tuberositas ulna. Penebalan di ulna. Sama kayak tadi ada tuberositas radi, tuberositas ulna. Untuk bawahnya di sini ada korpus. Nah, tapi kalau di ulna ini nggak ada kolumnya, jadi langsung kaput. Nah, di sini ada kaput ulna. Dan bagian ujung ini keterangannya sedikit salah. Di situ namanya harusnya processus styloid ulna. Yang dari proses styloid radi, ini proses styloid ulna. Oke, kita akan lanjut ke bagian bawahnya, bagian regio manus. Di antebrachii ya. Kita sekarang ke bagian manusnya. Oke. Bagian manus, kita akan lihat bagian manus. Nah, di bagian manus ini itu ada 8 tulang tuh, 8 tulang yang paling asik. Cara ngafalnya gampang. See, look, so pretty, try to catch him. Itu cara ngafalin saya ya. Coba kita lihat. S dulu. S ada sphenoid. Sphenoid, see, look berarti L. Selanjutnya ada L. Nah, di sini nih. Di sini ada lunate, os lunate. Cilok 2 berarti dia ada triquetrum. Oke, pretty. Di sini ada pisiform yang bentuknya bulat gitu, pisiform. Nah, try to catch him berarti try to, T double di sini ada trapezium, ada trapezoidum. Habis itu catch him ada capitate dan yang paling terakhir adalah hamate.
Nah, di situ ada 8, udah hafal semua kan? Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian apa namanya palmarnya, telapak tangan. Di sini ada metakarpal, gampang di sini metakarpal. Metakarpal ini ada metakarpal tinggal 1 2 3 4 5. Di situ di sini ada palang proksimal yang paling dekat dengan tubuh, palang proksimal. Di sini ada palang medial dan yang paling ujung ada palang distal. Tinggal diurutin aja, cuman jempol nggak ada medialnya, langsung palang sama langsung proksimal sama distal. Oke, anatominya cukup di situ ya. Udah deh, selesai deh. Oke, tadi kita sudah membahas tentang anatomi dari antebrachium dan juga manus. Di sini saya akan mengkoreksi sedikit, ada sedikit tambahan, yaitu di bagian nervusnya. Nervusnya ternyata nggak cuma 3, nggak cuma medial, radialis sama ulnaris, cuma ada tambahan yaitu musculocutaneus dan juga axilla yang nanti akan dibahas di refrat di bagian plexus brachialis. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih kakak Aslet. Kita akan lanjut ke video skenario ketiganya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.